pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Natal Tahun Liturgi C dengan tema "Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan." Beberapa hal yang sebelumnya perlu kami sampaikan sebelum kita mengawali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini. 1. Selama di dalam gereja, baik sebelum, saat, maupun sesudah misa, mohon setiap umat bisa menjaga ketenangan, salah satunya dengan menonaktifkan segala peralatan elektronik. 2. Mohon menghormati ketenangan jalannya misa kudus dengan tidak memberikan tepuk tangan kepada pelayan liturgi selama berlangsungnya misa hingga misa berakhir. 3. Umat dan petugas liturgi dilarang mengambil gambar dan video. Pengambilan gambar dan video hanya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Mari kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun paroki. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat paroki Santo Fransiskus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Perayaan Ekaristi pada petang ini akan dipimpin oleh Pastor Yosep Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari wilayah Matius, Tata Laksana dari Remaka OMK San Frades. Kita nyanyikan lagu pembuka Yesus Selamat Datang dari buku Mada Bakti nomor 330. Yesus
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama Ibu Bapak, saudara-saudari, terutama anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Selamat Hari Raya Natal. Kita semua hari ini, pagi ini sebagai keluarga besar, kita bersungguh bergembira karena kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan makna kelahiran kita, Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita tentu adalah suatu hal yang istimewa, di mana kita semua dilahirkan kembali untuk menuju keselamatan yang penuh dengan pengharapan pula. Maka marilah di awal Ekaristi ini dalam sukacita kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan, dan kita juga mohon belas kasih Tuhan agar kita semua pantas dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami balurkan dikau, kami menyembah dikau, kami memuliakan dikau, kami bersyukur, kami
Marilah berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaharuinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi
dan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya,
fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, sekali lagi khususnya anak-anak, selamat pagi, selamat Natal.
kita ada suasana, bayangkan kita merayakan hari ulang tahun. Anak-anak semua, Bapak Ibu, kalau ulang tahun senang tidak? Senang, ya. Terus kalau kita senang, sebenarnya apa yang membuat kita senang? Apa yang diharapkan kalau kita merayakan ulang tahun? Apa yang diharapkan? Tadi adik-adik kecil ya, waktu perarakan masuk, bawa apa tadi? Bawa kado, ya kan? Kita mengharapkan hadiah, ya kan gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, Romo mau mengajak merenungkan, merefleksikan tentang kelahiran. Kalau dalam keluarga, terutama pengantin baru, tentu mengharapkan kelahiran. Dan apa yang diharapkan oleh orang tua pastinya adalah seorang anak yang sehat, yang cantik, yang mungil, ya kan? Dan apa yang menjadi sikap orang tua untuk semua itu? Mereka ingin mempersembahkan hidupnya, karyanya, mau memberikan hidupnya untuk anak yang akan lahir itu. Tandanya apa? Ya semua disiapkan ya. Mungkin kamarnya sudah dihias, kemudian juga dibelikan semua pakaian, mainan, ayunan dan lain sebagainya. Disiapkan untuk kedatangan anak itu. Itulah sikap orang tua. Kalau kita merefleksikan itu, demikian juga hari ini Tuhan menyiapkan segala sesuatunya untuk kanak-kanak Yesus yang hadir di dunia. Karena Tuhan mencintai putranya dan dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan juga Tuhan mengatakan sendiri pada Tuhan Yesus, engkaulah anak yang kukasihi, padamu aku berkenan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, suasana ulang tahun memang selalu menyenangkan. Tentu semua ada yang diharapkan. Kalau kita sendiri yang ulang tahun, tentu kita juga sangat bahagia karena Tuhan berikan kehidupan kepada kita. Tapi sebagai anak-anak, kita tadi sudah bertanya, apa sebetulnya yang membuat kita senang? Apa yang kita harapkan? Pastinya adalah mungkin kado. Tapi kado sebetulnya melambangkan atau mencerminkan apa yang kita harapkan. Pertama adalah perhatian orang kepada kita. Kalau banyak yang hadir, pasti kita senang sekali. Bukan pertama kadonya, tapi kehadirannya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita juga kalau ditanya pada saat kelahiran Yesus, apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kita? Pastinya bukan kado sembarangan. Tuhan mau supaya kita semua mempersembahkan diri kita juga, mempersembahkan niat-niat baik kita kepada Tuhan, supaya kita juga diberkati dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitulah keadaan kalau kita merayakan ulang tahun, selalu meriah, selalu kita harapkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cuma ada memang persoalan dalam hal ini. Barangkali bukan budaya kita ya merayakan ulang tahun itu. Tidak semua kita terbiasa dengan merayakan ulang tahun. Tetapi bahwa kita mengingat kelahiran itu adalah baik. Banyak di antara kita juga mungkin yang tidak biasa dengan ulang tahun itu. Tetapi sekali lagi, kita juga mengingat, bukan karena tidak ada tradisi, bukan pula karena tidak ada kebiasaan, tetapi memang bagi kita mungkin ada banyak yang tidak punya kesempatan untuk ulang tahun itu. Maka kita hari ini mengingat mereka semua juga yang belum berkesempatan untuk merayakan ulang tahun. Kita juga mendoakan mereka, kita juga mempersembahkan diri kita untuk kebahagiaan mereka. Terutama hari ini di depan kanak-kanak Yesus kita merayakannya
dengan penuh pengharapan, dengan persembahkan diri kita untuk Tuhan, dan semoga Tuhan senantiasa dimuliakan, dan Tuhan juga senang bahwa Dia bisa hadir di tengah-tengah kita sebagai Immanuel. Tuhan memberkati kita. Amin. Sekarang marilah kita berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Maka marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Marilah kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbarui dan menyempurnakan gereja-Mu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Kami mohon, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Kami mohon, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Putra-Mu di Gua Bethlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka dalam memperjuangkan hidup. Kami mohon, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk makin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Kami mohon, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan saudara kami yang sudah meninggal, yaitu Bapak Andreas John Lukman dan Bapak Donald Bitten, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Bapa yang baik, ampuni segala dosa mereka dan perkenankanlah mereka berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan yang terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau, dan ibadah kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh dibaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali makan roti dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
Terima kasih anak-anak sekalian, silakan duduk. Bapak Ibu anak-anak semua, marilah kita berdiri, kita doakan doa tahun Ardas kita yang ketiga, tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan persiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Apakah ada sambutan dari panitia, ketua panitia? Hari ini tidak ada. Baiklah Bapak Ibu. Oh ada, silakan. Silakan Ibu Liana. Yang saya hormati Romo Yosef Sutrisno Amirullah SE. Yang saya hormati Romo Florentinus Heruismadi SE. Para suster, prater, OMK, remaja, remaka, anak-anak dan semua umat Allah yang hadir di gereja serta yang mengikuti misa secara live streaming. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah atas kelancaran dari persiapan hingga puncak perayaan Natal pada pagi hari ini. Perkenankan kami dari Panitia Natal 2024 untuk mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki, Ketua DPP, dan pengurus DPD yang telah mensupport dan membantu panitia dari perencanaan hingga terlaksananya perayaan Natal pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua tim katekese yang sudah memberikan pembekalan sehingga pertemuan Advent dapat dilaksanakan di semua lingkungan. Terima kasih kepada semua pengurus lingkungan yang sudah terlibat aktif mensosialisasikan semua program Natal, pengumpulan amplop Natal, pembagian paket Natal, kunjungan OTD,
pengakuan dosa, kerja bakti bersih-bersih lingkungan gereja, pendaftaran acara pengobatan gratis, pesta Natal anak dan remaka, serta pesta OTD. Terima kasih kepada Romo yang telah memimpin misa perayaan Natal pada hari ini, petugas Misdinar, tata laksana, solis, maklumat Natal, lektor, pemazmur, prodiakon, kor, organis, dan tim multimedia, dan semua umat Allah yang sudah terlibat dalam perayaan Natal pada hari ini. Terima kasih juga kepada Koster, petugas kebersihan gereja yang sudah membantu dari persiapan hingga terlaksananya kegiatan Natal pada hari ini. Terima kasih untuk para pendekor dan perangkai bunga yang sangat indah. Terima kasih kepada petugas keamanan dan parkir yang telah menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas kendaraan. Terima kasih kepada tim keamanan dari Polda Sumatera Selatan, Polsekta Ilir Timur II beserta jajarannya, Komandan Koramil Lemabang 3 Ilir beserta jajarannya, Ketua RT 11 beserta jajarannya, Ketua RT 33 beserta jajarannya, Satpam Sekolah Saperius, serta Satpam Gereja yang telah menjaga keamanan pada pagi hari ini sehingga kita dapat mengikuti misa dengan lancar dan hikmat. Terima kasih juga kepada pemimpin PT Esa Buana, Sabda Indonesia Medika Jaya, STIA Balaputra Dewa, Sekolah Saperius 3, dan SMA Saperius 4 yang telah mengizinkan halaman untuk dijadikan lahan parkir kendaraan umat. Terima kasih kepada donatur yang telah memberikan persembahan hati berupa uang dan natura. Semoga diberkahi rezeki selalu. Terima kasih kepada seluruh panitia Natal 2024 dan semua umat gereja yang ikut meluangkan waktu untuk terlibat membantu, baik berupa tenaga dan pikiran. Sebagai himbauan, di saat pulang, mari kita bersabar dan tidak saling mendahului dan mengikuti arahan dari petugas keamanan dan parkir sehingga lalu lintas kendaraan dapat berjalan dengan lancar. Akhir dari kata sambutan Panitia Natal 2024, mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan kami. Kami dari Panitia Natal mengucapkan Selamat Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan sesuai dengan tema Natal Keuskupan Agung Palembang, mari kita selalu sehati sejiwa pergi ke Bethlehem. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Di akhirnya saya akan membacakan pantun. Mencari teman bermodal alamat, ketika sampai hanya tampak sumur. Natal hadir membawa rahmat, tahun baru datang membawa makmur. Satu lagi ya. Sapu di halaman namanya lidi, kotak di dalam tanah namanya peti.
Sang Kristus lahir dalam kasih abadi. Tahun baru 2025 datang bawa harapan pasti. Selamat Natal. Terima kasih pada Bu Liana mewakili semua panitia Natal yang telah mempersiapkan Natal dengan baik sehingga kita dapat merayakannya sampai hari ini, pada pagi hari ini. Tentu kita juga berterima kasih kepada semua yang terlibat, juga umat sekalian yang sudah hadir beserta kita. Marilah sekarang kita berdiri, kita bersama-sama mengakhiri perayaan Ekaristi kita ini dengan berdoa. Allah yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberikan kami hidup abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak semua, bersama semua anggota keluarga, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Perayaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.